Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas bagaimana Islam mengatur kegiatan ekonomi agar bernilai ibadah dan mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Islam menempatkan ekonomi sebagai bagian penting dari kehidupan dengan prinsip yang jelas, yaitu kehalalan, keadilan, dan kemaslahatan. Kegiatan ekonomi tidak boleh lepas dari nilai-nilai syariah seperti menghindari riba, horor atau ketidakjelasan transaksi, dan segala bentuk penipuan. Sebagai contohnya, pada zaman sekarang itu banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik riba karena masyarakat ini tuh menganggap riba itu sebagai hal yang biasa dalam sistem perbankan modern saat ini. Padahal sudah jelas riba tidak hanya dilarang di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 275, tetapi riba juga itu memiliki dampak buruk. Seperti apa sih? Ya, seperti ketimpangan sosial, beban utang yang memberatkan, dan rusaknya hubungan antar manusia saat ini. Sebagai gantinya, Islam itu menawarkan konsep ekonomi yang lebih adil, seperti mudharabah atau bagi hasil, jual beli yang transparan, dan kewajiban zakat yang membersihkan harta serta membantu sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 dengan bunyi Bismillahirrohmanirrohim, Fa'idha qutiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Dengan arti apabila sholat wajib telah dilaksanakan di awal waktu dengan berjamaah di masjid, maka bertebaranlah kamu di bumi kembali bekerja dan berbisnis. Carilah karunia Allah dengan rezeki yang halal, berkah dan melimpah, dan ingatlah Allah dengan banyak-banyak ketika kamu sedang sholat maupun ketika bekerja atau berbisnis, agar kamu beruntung menjadi pribadi yang seimbang serta sehat mental dan fisik. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bekerja dan berusaha adalah bagian dari ibadah, asalkan tetap dalam koridor syariat. Rasulullah SAW juga bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menegaskan bahwa kejujuran dan integritas dalam berniaga memiliki nilai tinggi di sisi Allah. Dari penjelasan singkat ini dapat kita simpulkan bahwa ekonomi dalam Islam itu harus berlandasan prinsip halal, adil, dan bermanfaat. Harta yang diperoleh dengan cara yang benar akan membawa kita semua dalam keberkahan. Sedangkan harta yang haram itu hanya mendatangkan kerugian dunia dan akhirat. Mari kita berkomitmen untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai tuntunan Islam, dimulai dari hal-hal sederhana seperti jujur dalam bertransaksi dan menghindari riba. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.